Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak John dan teman-teman. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Enhancing Decision Making atau meningkatkan pengambilan keputusan. Dan sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valentino Febrian dengan NIM 192214200 dan Fernando Samosir dengan NIM 192214190 dan Yosafat Imogorafang dengan NIM 192214201 dan Jane Rosa Girsang dengan NIM 192214187 dan Agnes Dini dengan NIM 202214116 dan yang terakhir Nora Arjunita dengan NIM 192214177. Oke, di sini saya akan membahas materi mengenai Business Value of Improved Decision Making atau peningkatan pengambilan keputusan untuk nilai bisnis. Apa sih artinya bagi sebuah bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik? Dan banyak perusahaan yang telah mengidentifikasi sejumlah keputusan penting di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun nilai untuk memperbaiki keputusan tunggal itu kecil, tapi meningkatkan ratusan ribu keputusan kecil dapat menambahkan nilai tahunan yang besar untuk sebuah bisnis. Jadi pada intinya itu, jika kita berani dalam memberikan keputusan untuk perusahaan dan keputusan itu berkualitas, kita bisa meningkatkan nilai bisnis perusahaan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada contoh konkret mengenai business value of engine decision making. Di sini ada 5 contoh decision atau 5 contoh keputusan. Dan yang pertama ada allocate support to most valuable customer, dan decision makernya itu adalah account manager, dan number of annual decision-nya atau jumlah keputusan per tahunnya ada 12 kali, dan estimate value to firm of a single improved decision atau estimasi nilai untuk perusahaan dalam sekali keputusan itu dengan nilai $100 dan nilai per tahunnya menjadi $1.200.000. Tinggal dikalikan dari estimate value to firm of single improved decision-nya $100 dikali 12, jadinya ada nilai per tahunnya ada $1.200.000. Dan contoh keduanya ada predict call center daily demand atau tuntutan tersedianya call center tiap hari. Decision makernya itu adalah call center management dengan jumlah keputusan per tahunnya ada 4 kali, dan estimasi nilai untuk perusahaan dalam sekali keputusan ada $150.000, dan annual value atau nilai per tahunnya menjadi $600. Dan yang ketiga ada contoh decision-nya itu decide part inventory level daily atau menentukan level persediaan cukup cadang tiap hari. Di situ decision makernya ada inventory manager dengan jumlah keputusan per tahunnya ada 365 kali, dan estimasi nilai untuk perusahaan dalam sekali keputusan ada $5.000, dan hasilnya untuk nilai per tahunnya ada $1.825.000. Dan yang keempat ada contoh keputusannya identify competitive bids from major suppliers atau identifikasi tawaran yang kompetitif dari pemasok utama. Itu decision makernya atau yang pembuat keputusannya ada senior manager, itu pengambilan jumlah keputusan per tahunnya hanya sekali, dan estimasi nilai untuk perusahaan dalam sekali keputusan ada $2 juta. Jadi untuk nilai per tahun perusahaan itu ada $2 juta.
Dan yang kelima ada schedule production to fill order, atau menjadwalkan kegiatan produksi untuk memenuhi pesanan. Decision makernya ada manufacturing manager dengan jumlah keputusan per tahunnya ada 150 kali dengan estimasi nilai untuk perusahaan dalam sekali keputusan ada $10.000 dan jadi nilai per tahunnya untuk perusahaan ada $1.500.000. Dan yang terakhir contohnya ada allocate labor to complete a job, atau alokasi tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini pengambil keputusannya adalah production floor manager. Dengan jumlah keputusan per tahunnya ada 100 kali, estimasi nilai untuk perusahaan dalam sekali keputusan itu $4.000, dan untuk per tahunnya jadi 4.000 dikali 100 jadi $400.000. Jadi dengan contoh konkret ini, pada intinya jika kita berani memberikan keputusan untuk perusahaan dengan kualitas yang baik, kita bisa meningkatkan nilai bisnis dari perusahaan itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada types of decision atau tipe-tipe keputusan. Di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada unstruktur, kedua ada semi-struktur, dan yang ketiga ada struktur. Dan yang pertama itu ada unstruktur, dan biasanya decision makernya itu ada senior manager. Dan yang kedua ada semi-struktur, dan biasanya decision makernya itu ada di middle manager. Dan yang ketiga atau yang paling bawah itu ada operational management sebagai decision makernya, atau individual employees and team, atau karyawan perusahaan dan tim dalam perusahaan. Dan pada gambar di PPT itu berbentuk piramida ya, dan yang paling atas ada senior management, dan yang di tengah ada middle management, dan yang paling bawah ada operational management. Dan yang pertama unstruktur atau keputusan yang tidak struktur. Itu keputusan di mana pembuat keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Dan biasanya senior manager yang memberikan penilaian dan evaluasi perusahaan dari bawah operational management dan middle management, itu semua dievaluasi oleh senior management. Dan biasanya senior management juga memutuskan perusahaan masuk atau keluar dari pasar dan menyetujui anggaran modal dan tujuan jangka panjang dari perusahaan. Dan yang kedua ada keputusan semi-struktur, di mana keputusan semi-struktur hanya menjawab masalah yang diberikan atau yang ditentukan oleh prosedur yang diterima, atau menjawab permasalahan yang dilanjutkan dari operational management, dan juga meneruskannya kepada senior management untuk dibahas lagi dalam perusahaan. Dan biasanya middle management juga merancang rencana pemasaran dari perusahaan dan mengembangkan anggaran yang sudah diberikan oleh senior management. Dan yang ketiga ada keputusan struktur. Keputusan ini dilakukan berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang pasti untuk penanganannya, sehingga tidak perlu diberlakukan setiap kali seolah-olah mereka operational management yang baru. Di sini biasanya operational management mengisi kembali persediaan perusahaan dan memberikan penawaran khusus kepada pelanggan, atau karyawan perusahaan ini berusaha untuk menarik pelanggan agar dapat menerima pelayanan dari perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya ada the decision making process.
Di sini kita bagi menjadi 4 urutan. Yang pertama ada intelligent, yang kedua ada design, ketiga ada choice, yang terakhir ada di implementation. Yang pertama, kita harus tahu apa sih masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Kita harus cari tahu dengan kecerdasan yang terdiri atas menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, dan memahami masalah yang terjadi dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Kita harus cari tahu masalah apa yang terjadi dalam perusahaan. Setelah kita tahu masalah yang terjadi, kita berdiskusi dengan rekan perusahaan untuk mencari solusi. Kita saling menuangkan pikiran, solusi sebanyak-banyaknya. Dan setelah kita berdiskusi dengan rekan dan mendapatkan solusi yang banyak, kita berdiskusi lagi lebih dalam untuk menemukan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tadi. Setelah mendapatkan atau sudah menemukan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah, kita harus mengimplementasikan. Karena kalau kita tidak mengimplementasikan, kita juga tidak tahu apakah solusi itu akan berjalan dengan baik atau lancar. Selanjutnya, manajer dan pengambilan keputusan di dunia nyata, atau manager and decision making in the world. Nah, sistem untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer dan karyawan, pengembalian investasi di atas rata-rata bagi perusahaan, dan pada akhirnya profitabilitas yang lebih tinggi. Namun, sistem informasi tidak dapat meningkatkan semua jenis keputusan yang berbeda yang terjadi dalam suatu organisasi. Mari kita periksa peran manajer dan pengambilan keputusan dalam organisasi untuk melihat mengapa demikian. Nah, kita masuk yang pertama pada peran manajerial. Agar dapat lebih memahami fungsi dan peran manajerial dengan memeriksa model perilaku manajerial yang klasik dan kontemporer, model manajemen klasik yang menggambarkan apa yang dilakukan manajer sebagian besar tidak dipertanyakan selama lebih dari 70 tahun sejak tahun 1920-an. Henry Fayol dan penulis awal lainnya pertama kali menggambarkan 5 fungsi klasik manajer sebagai perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, memutuskan, dan pengendalian. Nah, di sini ada 2 model, yaitu model klasik dan model perilaku. Apa itu model klasik? Jadi, model klasik menggambarkan fungsi manajerial formal tetapi tidak membahas secara tepat apa yang dilakukan manajer ketika mereka merencanakan, memutuskan sesuatu, dan mengendalikan pekerjaan orang lain. Untuk ini, kita harus beralih ke karya ilmuwan perilaku kontemporer yang telah mempelajari manajer dalam tindakan sehari-hari. Nah, yang kedua, model perilaku. Jadi, model perilaku menyatakan bahwa perilaku manajer yang sebenarnya tampak kurang sistematis, lebih informal, kurang reflektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisir dengan baik daripada model klasik yang kita yakini. Selanjutnya, pengamat menemukan bahwa perilaku manajerial sebenarnya memiliki 5 atribut yang sangat berbeda dari deskripsi klasik. Yang pertama, para manajer melakukan banyak pekerjaan yang dengan kecepatan yang tak henti-hentinya. Studi telah menemukan bahwa pekerja manajer terlibat dalam lebih dari 600 aktivitas berbeda setiap hari, tanpa jeda dalam langkah mereka. Yang kedua, aktivitas manajerial terfragmentasi. Sebagian besar aktivitas berlangsung kurang lebih dari 9 menit dan hanya 10% dari aktivitas yang durasinya melebihi 1 jam. Yang ketiga, manajer lebih menyukai informasi terkini, spesifik, dan ad hoc. Informasi tercetak seringkali sudah terlalu tua. Dan yang keempat, mereka lebih menyukai bentuk lisan karena komunikasi ke bentuk tertulis karena lebih
Nissan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, membutuhkan sedikit usaha, dan membawa respon yang lebih cepat. Dan yang poin kelima, para manajer memberikan prioritas tinggi untuk memelihara jaringan kontak yang beragam dan kompleks, yang bertindak sebagai sistem informasi informal dan membantu mereka melaksanakan agenda pribadi dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang mereka. Dari perilaku manajer sehari-hari, Henry Mintzberg menemukan bahwa itu dapat diklasifikasikan ke dalam 10 peran manajerial. Jadi apa itu peran manajerial? Jadi peran manajerial adalah harapan dari aktivitas yang harus dilakukan manajer dalam sebuah organisasi. Mintzberg menemukan bahwa peran manajerial ini jatuh dalam 3 kategori. Yang pertama interpersonal, informasional, dan keputusan. Nah, peran yang pertama, peran interpersonal atau peran antar pribadi. Jadi, manajer bertindak sebagai figur untuk organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka ke dunia luar dan melakukan tugas simbolis seperti memberikan penghargaan karyawan dalam peran interpersonal mereka. Manajer bertindak sebagai pemimpin, berusaha untuk memotivasi, menasihati, dan mendukung bawahan. Manajer juga bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkat organisasi. Dalam masing-masing tingkatan ini, mereka berfungsi sebagai penghubung di antara anggota tim manajemen. Manajer menyediakan waktu dan bantuan yang mereka harapkan akan dikembalikan. Nah, peran yang kedua itu peran informasional atau peran informasi. Dalam peran informasional, mereka manajer bertindak sebagai pusat syaraf organisasi mereka, menerima informasi lebih konkret dan terkini dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang perlu menyadarinya. Oleh karena itu, para manajer adalah penyebar informasi dan juru bicara untuk organisasi mereka. Nah, peran yang ketiga, peran keputusan. Jadi, manajer membuat keputusan dalam peran pengambilan keputusan mereka bertindak sebagai pengusaha dengan memulai jenis kegiatan baru. Mereka menangani gangguan yang timbul dalam organisasi. Mereka mengalokasikan sumber daya kepada anggota staf yang membutuhkannya, dan mereka merundingkan konflik dan tengah menengahi antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Selanjutnya, di sini ada tabel 12.2. Jadi, memaparkan berdasarkan klasifikasi peran Mintzberg adalah satu tampilan di mana sistem dapat dan tidak dapat membantu manajer. Tabel menunjukkan bahwa sistem informasi sekarang mampu mendukung sebagian besar tetapi tidak semua bidang kehidupan manajer. Nah, tabel 12.2. Managerial Roles and Supporting Information System atau peran manajerial dan sistem informasi pendukung. Nah, kita lihat di tabel ini ada role, behavior, dan support system. Nah, pada role atau peran terdiri dari peran antar pribadi di mana ada 3 poin, yaitu ada figurehead atau figur, ada leader atau pemimpin, dan ada liaison atau penghubung. Nah, pada leader ada behaviornya yaitu interpersonal, yaitu antar pribadi dengan sistem pendukungnya. Figurehead yaitu sistem telepresence. Nah, sementara leader sistemnya adalah telepresence dan jaringan sosial serta Twitter. Dan yang ketiga pada liaison atau penghubung, support sistemnya itu smartphone and jaringan sosial atau social network. Nah, peran yang kedua itu ada informational roles atau peran informasional, mempunyai 3 poin juga. Yang pertama ada never center atau pemantau. Poin yang kedua ada penyebar informasi atau disseminator. Yang ketiga ada spokesperson atau juru bicara. Nah, pada disseminator ini ada behaviornya atau perilakunya, yaitu informasi atau information. Dan yang ketiga spokesperson juga ada perilakunya, yaitu processing atau pengolahan.
Nah, pada nerve center ini atau pemantau yang menjadi super sistemnya adalah sistem manajemen informasi dan sistem pendukung eksekutif. Sementara pada disseminator ada yang menjadi super sistemnya adalah email dan jaringan sosial. Dan yang ketiga pada spokesperson atau juru bicara yang menjadi super sistemnya ini webinars dan telepresence. Nah, peran yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan atau decisional rules. Pada peran yang ketiga ini ada 4 poin. Yang pertama ada entrepreneur atau wirausahaan. Yang poin kedua ada disturbance handler atau pemecah masalah. Poin yang ketiga ada resource allocator atau pembagi sumber daya. Dan yang terakhir atau keempat ada poin negotiator atau negosiasi. Nah, pada poin yang pertama yaitu entrepreneur atau wirausahaan, yang menjadi behaviornya atau perilakunya adalah decision atau keputusan. Sementara pada poin yang kedua yaitu disturbance handler atau pemecah masalah, yang menjadi behaviornya atau perilakunya yaitu making atau yang artinya membuat. Nah, pada entrepreneur ini tidak memiliki support system, begitu juga pada disturbance handlernya juga nggak ada support systemnya. Nah, yang ketiga ini pada pembagi sumber daya atau resource allocatornya, yang menjadi super sistemnya adalah business intelligence dan decision super system atau intelijen bisnis dan sistem pendukung keputusan. Nah, poin yang keempat juga yaitu negosiator tidak punya super system juga. Selanjutnya, pengambilan keputusan dunia nyata. Kita sekarang melihat bahwa sistem informasi tidak dapat membantu untuk semua peran manajerial. Dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat meningkatkan keputusan. Investasi dalam teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, kualitas informasi. Yang kedua, filter manajemen. Dan yang ketiga, budaya informasi. Kualitas informasi, keputusan berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi. Nah, pada tabel 12.3 ini menjelaskan dimensi kualitas informasi yang mempengaruhi kualitas keputusan. Jika keluaran sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, pengambilan keputusan akan terganggu. Database dan file perusahaan memiliki berbagai tingkat ketidakakuratan dan ketidaklengkapan yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Filter manajemen. Bahkan dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, beberapa manajer membuat keputusan yang buruk. Manajer sama seperti manusia, menyerap informasi melalui serangkaian filter untuk memahami dunia sekitar mereka. Manajer memiliki perhatian selektif, fokus pada jenis masalah dan solusi tertentu, dan memiliki berbagai bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka sebelumnya. Misalnya, perusahaan Wall Street seperti Bear Stearns dan Lehman Brothers meledak pada tahun 2008 karena mereka meremehkan risiko investasi mereka dalam sekuritas hipotek yang kompleks. Banyak di antaranya didasarkan pada pinjaman subprime yang lebih cenderung gagal bayar. Model komputer mereka dan lembaga keuangan lainnya gunakan untuk mengelola risiko, didasarkan pada asumsi yang terlalu optimis dan data yang terlalu sederhana tentang apa yang mungkin salah. Manajemen ingin memastikan bahwa model perusahaan mereka tidak semuanya terikat sebagai bantalan terhadap default dari investasi berisiko, mencegah mereka dari menginvestasikannya untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, perancang sistem manajemen risiko ini didorong untuk mengukur risiko dengan cara yang meminimalkan kepentingannya.
Beberapa meja perdagangan juga terlalu menyederhanakan informasi yang dipelihara tentang sekuritas hipotek untuk membuatnya tampak lebih obligasi dijamin oleh komponen dasarnya. Inersi dan politik organisasi. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk bertindak tegas. Tabel 12.3 Information Quality Dimension atau dimensi kualitas informasi. Di sini ada dimensi kualitas dan deskripsi. Dimensi kualitas pertama yaitu akurasi. Nah, deskripsinya ini apakah data mewakili kenyataan? Dimensi kualitas yang kedua, integritas. Deskripsinya, apakah struktur data dan hubungan antara entitas dan atribut konsisten? Dimensi kualitas yang ketiga, konsistensi. Deskripsinya, apakah elemen data didefinisikan secara konsisten? Dimensi kualitas yang keempat, yaitu kelengkapan. Apakah semua data yang diperlukan ada? Dimensi kualitas yang kelima atau validitas dengan deskripsi. Apakah nilai data termasuk dalam rentang yang ditentukan? Dimensi kualitas yang selanjutnya ketepatan waktu dengan deskripsi. Data area tersebut saat dibutuhkan. Dan deskripsi yang terakhir, dimensi kualitas yang terakhir yaitu aksesibilitas dengan deskripsi. Apakah data dapat diakses, dipahami, dan dapat digunakan? Nah, pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi atau high velocity automated decision making. Jadi saat ini banyak keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak dibuat oleh manajer atau manusia manapun. Misalnya, ketika Anda memasuki query ke dalam mesin pencarian Google harus memutuskan URL mana yang akan ditampilkan rata-rata dalam waktu sekitar setengah detik atau 500 milidetik. Google mengindeks lebih dari 50 miliar halaman web, meskipun tidak mencari seluruh indeks untuk setiap query yang diterimanya. Hal yang sama berlaku untuk mesin pencari lainnya. Bursa Efek New York menghabiskan lebih dari 50 US dollar juta pada tahun 2010 sampai 2011 untuk membangun platform perdagangan yang mengeksekusi pesanan masuk dalam waktu kurang dari 50 milidetik. Pedagang frekuensi tinggi di bursa saham elektronik melakukan perdagangan mereka dalam waktu kurang dari 30 milidetik. Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis berkembang pesat. Apa yang memungkinkan pengambilan keputusan berkecepatan tinggi otomatis semacam ini adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan. Basis data yang sangat besar, prosesor berkecepatan sangat tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tools tersebut. Jadi dalam situasi ini, manusia termasuk manajer dieliminasi dari rantai keputusan karena mereka terlalu lambat. Ini juga berarti organisasi di area ini membuat keputusan lebih cepat daripada yang dapat dipantau atau dikendalikan oleh manajer. Ketidakmampuan untuk mengendalikan keputusan otomatis merupakan faktor utama dalam flash crash yang dialami oleh pasar saham Amerika Serikat pada tanggal 6 Mei 2010 ketika Dow Jones Industrial
average turun lebih dari 600 poin dalam hitungan menit sebelum rebound kemudian hari itu. Pasar saham dibanjiri oleh gelombang besar pesanan jual yang dipicu terutama oleh program perdagangan terkomputerisasi berkecepatan tinggi dalam beberapa detik, menyebabkan saham beberapa perusahaan seperti Procter dan Gamble dijual seharga sen. Beberapa tahun terakhir telah melihat serangkaian kerusakan serupa dalam sistem perdagangan terkomputerisasi, termasuk satu pada 1 Agustus 2012 ketika kesalahan perangkat lunak menyebabkan kenaik kapital memasuki jutaan perdagangan yang salah dalam waktu kurang dari 1 jam. Kesalahan perdagangan menciptakan lonjakan liar dan terjun di hampir 150 saham dan membuat kenaik menderita kerugian $440 juta. Jadi bagaimana kerangka kerja Simon dari implementasi intelijen desain pilihan bekerja di lingkungan keputusan berkecepatan tinggi? Pada dasarnya, bagian intelijen, desain, pilihan, dan implementasi dari proses pengambilan keputusan ditangkap oleh algoritma perangkat lunak. Manusia yang menulis perangkat lunak telah mengidentifikasi masalah, merancang metode untuk menemukan solusi, mendefinisikan berbagai solusi yang dapat diterima, dan mengimplementasikan solusi. Jelas, dengan manusia di luar lingkaran, perhatian besar perlu dilakukan untuk memastikan pengoperasian yang tepat dari sistem ini, agar tidak membahayakan organisasi dan manusia secara signifikan. Dan bahkan pengamanan tambahan adalah bijaksana untuk mengamati pelaku sistem ini, mengatur kinerjanya, dan jika perlu mematikannya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada kecerdasan bisnis di perusahaan, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut Business Intelligence in the Enterprise. Memperkenalkan Anda pada berbagai jenis sistem yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Di dasar semua keputusan ini, sistem pendukung adalah intelijen bisnis dan infrastruktur analitik yang memasuk data dan alat analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada bagian ini, kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa itu intelijen bisnis, BI, dan analisis bisnis, DA? Siapa yang membuat perangkat keras intelijen bisnis dan analitik bisnis dan perangkat lunak? Siapa saja pengguna intelijen bisnis? Alat seperti apa yang disertakan dengan rangkaian BI or BA? Bagaimana JER menggunakan alat ini? Apa saja contoh perusahaan yang telah menggunakan alat ini? Strategi manajemen apa yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan BI or BA? Yang selanjutnya kita masuk kepada apa itu kecerdasan bisnis. Ketika kita menganggap manusia sebagai makhluk cerdas, kita sering merujuk pada kemampuan mereka untuk mengambil data dari lingkungan mereka, memahami arti dan makna informasi, dan kemudian bertindak dengan tepat. Semua organisasi, termasuk perusahaan bisnis, mengambil informasi dari lingkungan mereka, mencoba untuk memahami arti dari informasi, dan kemudian mencoba untuk bertindak pada informasi yang didapatkan. Intelijen bisnis BI adalah istilah yang digunakan oleh perangkat keras dan perangkat lunak vendor dan konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur untuk pergudangan, pengintegrasian, pelaporan, dan analisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk big data. Infrastruktur fondasi mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi para manajer. Database, gudang data, data mart, Hadoop, dan platform analitik. Sedangkan analisis bisnis BI juga merupakan istilah yang ditentukan vendor yang lebih berfokus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami data, pemrosesan analitik online, OLAP, statistik, model, dan penambangan data. Intelijen bisnis dan
analitik adalah tentang mengintegrasikan semua arus informasi yang dihasilkan oleh perusahaan ke dalam satu set data perusahaan yang parent, dan kemudian menggunakan pemodelan alat analisis statistik seperti distribusi normal, analisis korelasi dan regresi, analisis kuadrat, peramalan, dan analisis klaster. Dan alat penambangan data yaitu seperti penemuan pola dan pembelajaran mesin. Untuk memahami semua data ini sehingga manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan rencana yang lebih baik, atau setidaknya dengan tepat ketika perusahaan mereka gagal memenuhi target yang direncanakan. Di sini ada salah satu contoh. Salah satu perusahaan yang menggunakan bisnis intelijen adalah Hallmark Cards. NS perusahaan menggunakan perangkat lunak SAS Analytics untuk meningkatkan pemahamannya tentang pembelian pola yang dapat menghasilkan peningkatan penjualan di lebih dari 3.000 Hallmark Gold Tokyo Crown di Amerika Serikat. Hallmark ingin memperkuat hubungannya dengan pembeli yang sering menggunakan penambangan data dan pemodelan prediktif. Perusahaan menentukan cara memasarkan ke berbagai segmen konsumen selama liburan dan acara-acara khusus serta menyesuaikan promosi dengan cepat. Hallmark mampu untuk menentukan segmen pelanggan mana yang paling dipengaruhi oleh surat langsung yang harus didekati melalui email dan pesan spesifik apa yang harus mengirim setiap kelompok. Intelijen bisnis telah membantu meningkatkan penjualan Hallmark ke anggota program loyalitas sebesar 5-10%. Organisasi lain yang memiliki diuntungkan dari intelijen bisnis adalah kebun binatang Cincinnati. Yang berikutnya adalah vendor intelijen bisnis. Penting untuk diingat bahwa intelijen bisnis adalah produk yang ditentukan oleh vendor teknologi dan perusahaan konsultan. Mereka terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual terutama oleh vendor sistem besar ke perusahaan besar Fortune 500. 5 penyedia terbesar produk ini adalah Oracle, SAP, IBM, Microsoft, dan SIS. Nanti ada tabel di slide seterusnya. Produk Microsoft ditujukan untuk perusahaan kecil hingga menengah dan didasarkan pada desktop alat yang akrab bagi karyawan seperti perangkat lunak spreadsheet, Excel, Microsoft, alat kolaborasi SharePoint, dan perangkat lunak database Microsoft SQL Server. Menurut International Data Corporation, pasar intelijen dan analitik bisnis global mencapai $35,1 miliar pada tahun 2012 dan diperkirakan akan mencapai $50,7 miliar pada tahun 2016. Ini membuat intelijen bisnis dan analitik bisnis salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dan terbesar di pasar perangkat lunak AS. Yang selanjutnya adalah lingkungan kecerdasan bisnis, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut Business Intelligence Environment. Yang pertama ada data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus menangani keduanya, yaitu data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk data besar. Data tersebut perlu diintegrasikan dan diorganisir agar dapat dianalisis dan digunakan oleh pembuat keputusan, yaitu manusia.
Yang berikutnya atau yang kedua adalah infrastruktur intelijen bisnis. Adalah fondasi yang mendasar intelijen bisnis, sistem database yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk menjalankan bisnis. Data dapat disimpan dalam transaksional database atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan atau serangkaian data mart yang saling terkait. Yang berikut adalah gambar 12,4. Ya, di sini gambar market leader and share for the top business intelligence vendors. Jadi di sini ada vendor, market share, dan business intelligence software. Di mana di sini vendornya yaitu Oracle, di mana dia pengusahaan pangsa pasarnya itu market share-nya itu 19,5%. Jadi dia di sini yang paling teratas dengan business intelligence software-nya itu Oracle Business Intelligence Foundation Suite. Yang di urutan kedua adalah SAP dengan market share-nya 14,5%. Di sini business intelligence software-nya SAP Business Object BI. Yang di posisi ketiga yaitu IBM dengan market share-nya 13,4%. Dengan business intelligence software-nya IBM Cognos. Yang di posisi keempat ada di vendor yaitu sebesar 7,3% sebagai market share-nya. Jadi dia di posisi keempat dengan business intelligence software-nya itu Microsoft Excel, Power Pivot, SQL Server 2012 Business. Yang di posisi kelima adalah SAS Institute dengan market share-nya sebesar 7,1% dengan business intelligence software SI Enterprise Business Intelligence. Jadi di sini di mana satu perusahaan besar yaitu perusahaan Fortune 500 dia yang menguasai pangsa pasar dan menggunakan vendor sebagai market share-nya. Baik, terima kasih. Halo semuanya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan dalam analisis bisnis. Intelijen bisnis dan analitik berjanji untuk memberikan informasi yang benar dan hampir real-time kepada pengambilan keputusan. Dan alat analitik membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Nah, di sini ada beberapa fungsi analitik yang diberikan sistem BI. Yang pertama, laporan produksi. Laporan produksi ini adalah laporan standar berdasarkan industri persyaratan khusus. Yang kedua, laporan berparameter. Laporan berparameter ini penggunaan memasukkan beberapa parameter seperti dalam tabel pivot untuk memfilter data dan mengisolasi dampak parameter. Yang ketiga, dashboard atau kartu skor. Dashboard atau kartu skor ini adalah alat visual untuk menyajikan data kinerja yang ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, ada permintaan atau pencarian atau pembuatan laporan. Ini memungkinkan penggunaan untuk membuat laporan sendiri berdasarkan nyeri dan penelusuran. Yang kelima, ada telusuri. Telusuri ini adalah kemampuan untuk berpindah dari ringkasan yang tinggi ke tampilan yang lebih detail. Nah, yang terakhir itu ada perakiraan, skenario, model. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan peramalan linear, analisis skenario. Bagaimana jika menganalisis data menggunakan alat statistik standar. Selanjutnya, siapa yang menggunakan intelijen bisnis dan bisnis analisis? Nah, pada bab ini menggambarkan tentang konstituen informasi yang berbeda di perusahaan bisnis dari manajer senior hingga manajer menengah, analisis, dan karyawan operasional. Kemampuan penting dari analitik intelijen bisnis adalah kemampuan untuk memodelkan peristiwa dan perilaku di masa depan seperti kemungkinan bahwa pelanggan akan menanggapi tawaran untuk membeli suatu produk.
Karyawan operasional bersama dengan pelanggan dan pemasok sebagian besar akan melihat laporan yang sudah dikemas sebelumnya, seperti adanya laporan produksi. Laporan produksi keluaran alat BI yang paling banyak digunakan adalah laporan produksi yang dikemas sebelumnya. Yang kedua ada analisis predikit. Kemampuan penting dari analitik intelijen bisnis adalah kemampuan untuk memodernkan peristiwa dan perilaku di masa depan, seperti kemungkinan bahwa pelanggan akan menanggapi tawaran untuk membeli produk. Analisis predikit menggunakan analisis statistik, teknik penambahan data historis, dan asumsi tentang kondisi masa depan untuk memprediksi tren dan pola perilaku masa depan. Variabel yang dapat diukur untuk memprediksi perilaku masa depan diidentifikasi. Dan ada juga analisis bisnis penggunaan biasa. Analisis bisnis penggunaan biasa ini adalah konsumen keluaran BI, sedangkan penggunaan kuat adalah produsen laporan, analisis baru, model, dan perakiraan. Analisis data besar. Biasanya analisis data besar ini dimiliki oleh pengecer online karena mereka mempunyai kemampuan untuk membuat rekomendasi produk online yang dipersonalisasi kepada pengunjung situs web mereka untuk membantu merangsang pembelian dan memandu keputusan tentang barang dagangan apa yang disimpan. Contoh perusahaan online terbesar itu adalah Netflix, strategi manajemen pengembangan BI, dan kemampuan BA. Ada dua strategi berbeda untuk mengadopsi kemampuan BI dan BA bagi organisasi. Solusi terintegrasi satu atap versus beberapa solusi vendor terbaik. Perusahaan berfakta keras yaitu IBM. HP menjual solusi perangkat keras atau perangkat lunak terintegrasi perusahaan yang cenderung hanya berjalan pada perangkat keras atau disebut sebagai one-stop shopping. Perusahaan perangkat lunak mendorong perusahaan untuk mengadopsi perangkat lunak terbaik dan yang berjalan di mesin apapun yang diinginkan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan tentang solusi data SAB dan gudang terbaik. Di slide memang tidak ada, tapi saya akan menambahkannya. Yang pertama, membawa risiko bahwa satu vendor menyediakan solusi perangkat keras dan perangkat lunak total perusahaan. Solusi yang pertama ini dapat menawarkan keuntungan yang berurusan dengan satu vendor yang dapat memberikan dalam skala global. Yang kedua, menawarkan fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar, tetapi dengan risiko potensi kesulitan mengintegrasikan perangkat lunak ke platform perangkat keras serta perangkat lunak lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konstituensi kecerdasan bisnis atau Business Intelligence Scheme T20. Ada banyak konstituen berbeda yang membentuk perusahaan bisnis modern. Sebelumnya, dalam bab ini kami mengidentifikasi 3 tingkat manajemen. Yang pertama, manajemen pengawasan atau operasional yang lebih rendah. Yang kedua, manajemen menengah. Yang ketiga, manajemen senior atau wakil presiden ke atas termasuk eksekutif atau level C manajemen. Selanjutnya, dukungan keputusan untuk manajemen operasional dan menengah. Manajemen operasional dan menengah umumnya dibebankan dengan pemantauan kinerja aspek-aspek utama bisnis, mulai dari waktu henti mesin di lantai pabrik, hingga penjualan harian atau bahkan per jam di makanan waralaba toko, hingga lalu lintas harian di situs web perusahaan. Sistem informasi manajemen atau SIM biasanya digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengambilan keputusan ini, dan output utama adalah satu set laporan produksi rutin berdasarkan data yang diekstraksi dan diringkas dari sistem pemrosesan transaksi atau TPS yang mendasari perusahaan. Untuk menghemat lebih banyak waktu analisis, manajer beralih ke laporan pengecualian yang hanya menyoroti kondisi luar biasa, seperti ketika kuota penjualan untuk wilayah tertentu turun di bawah tingkat yang diantisipasi atau karyawan telah melampaui batas pengeluaran mereka dalam rencana perawatan.
Nah, di tabel 12,6 memberikan beberapa contoh aplikasi MIS. Dukungan untuk keputusan semi terstruktur. Beberapa manajer adalah pengguna super dan analis bisnis yang tajam yang ingin 1. Membuat laporan mereka sendiri. 2. Menggunakan analitik dan model yang lebih canggih untuk menemukan pola dalam data. Yang ketiga, untuk memodelkan skenario bisnis alternatif. Dan yang terakhir, untuk menguji spesifik hipotesis. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah platform pengirim BI untuk kategori pengguna ini dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur. Aplikasi sistem utama untuk era digital. Tabel 12.6 memberikan beberapa contoh aplikasi MIS. Example of MIS application. Company. California Pizza Kitchen. Inventory Express application remembers each restaurant order parents and compare the amounts of ingredients used per menu items to predefine portion measurements established by management. The system identification restaurant with out-of-line portion and notify their manager so that corrective action will be taken. Park marks. Extranet misidentifies patents with drugs use patterns that place them at risk for adverse outcomes. Black and Beach. Internet beach drugs contraction cost for various projects across the United States. Taco Bell. Total automation of company operation. Taco system provides information output, labor, and period. To that cost for each restaurant. DSS lebih mengandalkan pemodelan daripada MIS, menggunakan matematika atau analitik model untuk melakukan bagaimana jika atau jenis analisis lainnya. Analisis bagaimana jika bekerja maju dari kondisi yang diketahui atau diasumsikan, memungkinkan pengguna untuk memvariasi nilai tertentu untuk hasil tes untuk memprediksi hasil jika terjadi perubahan pada nilai tersebut. Model analisis sensitivitas menanyakan pertanyaan bagaimana jika berulang kali untuk memprediksi berbagai hasil ketika satu atau lebih variabel diubah beberapa kali. Bab 6. Menjelaskan analisis data multidimensi dan OLAP sebagai salah satu teknologi intelijen bisnis utama. Spreadsheet memiliki fitur serupa untuk analisis multidimensi yang disebut tabel pivot yang digunakan oleh manajer atau pengguna super dan analis untuk mengidentifikasi dan memahami pola dalam informasi bisnis yang mungkin berguna untuk pengambilan keputusan semi terstruktur. Gambar 12.6 yang terdapat di e-book mengilustrasikan tabel pivot Microsoft Excel 2010 yang memeriksa daftar besar transaksi pesanan untuk perusahaan yang menjual manajemen online video, pelatihan, dan buku. Ini menunjukkan hubungan antara dua dimensi. Yang pertama, wilayah penjualan. Yang kedua, sumber kontak atau iklan spanduk web atau email untuk setiap pesanan pelanggan. Ini menjawab pertanyaan, apakah sumber pelanggan membuat perbedaan selain wilayah? Tabel pivot pada gambar 12.6 menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan berasal dari barat dan iklan spanduk menghasilkan sebagian besar pelanggan di semua wilayah. Salah satu proyek SIM hands-on untuk bab ini meminta Anda untuk menggunakan pivot tabel untuk menemukan jawaban atau sejumlah pertanyaan lain menggunakan daftar yang sama dari transaksi untuk perusahaan pelatihan online seperti yang kita gunakan dalam diskusi ini. File Excel lengkap untuk transaksi ini tersedia di MyMISLab. Saat ini, kemampuan ini digabungkan ke dalam sistem BI perusahaan besar di mana mereka dapat SIM hands-on untuk bab ini
meminta Anda untuk menggunakan pivot table untuk menemukan jawaban atau sejumlah pertanyaan lain, menggunakan daftar yang sama dari transaksi untuk perusahaan pelatihan online seperti yang kita gunakan dalam diskusi ini. File Excel lengkap untuk transaksi ini tersedia di MyMislab. Saat ini, kemampuan ini digabungkan ke dalam sistem BI perusahaan besar di mana mereka dapat menganalisis data dari database perusahaan besar. Di sini bisa kita lihat, tabel ini menampilkan hasil analisis sensitivitas pengaruh perubahan harga jual dasi dan biaya per unit terhadap titik impas produk. Ini menjawab pertanyaan, apa yang terjadi pada titik impas jika harga jual dan biaya untuk membuat setiap unit naik atau turun? Analisis BI mencakup alat untuk pemodelan intensif. Beberapa di antaranya telah kami jelaskan sebelumnya. Kemampuan tersebut membantu asuransi progresif mengidentifikasi pelanggan terbaik untuk produknya, menggunakan data industri asuransi yang tersedia secara luas. Progresif mengidentifikasikan kelompok kecil pelanggan atau sel seperti pengendara sepeda motor yang berusia 30 tahun ke atas dengan pendidikan perguruan tinggi. Nilai kredit selama periode tertentu rata dan tidak ada kecelakaan. Untuk setiap sel, Progresif melakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling erat hubungannya dengan kerugian asuransi yang khas untuk kelompok ini. Ini kemudian menetapkan harga untuk setiap sel dan menggunakan perangkat lunak simulasi untuk menguji apakah pengaturan harga ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, teknik analitik ini memungkinkan Progresif untuk secara menguntungkan mengasuransikan pelanggan dalam kategori berisiko tinggi yang biasanya ditolak oleh perusahaan asuransi lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Decision Support for Senior Management, the Balance Scorecard, and Enterprise Performance Management Methods. Balance Scorecard, disingkat BSC, adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance Scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Pada awalnya, Balance Scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dan dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Lebih jauh, Balance Scorecard memiliki fungsi sebagai berikut yang sudah ditampilkan di layar PPT dan bisa dibaca masing-masing. Selanjutnya, kelemahan dari Balance Scorecard adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya saja saat terjadi krisis, kebijakan pemerintah, atau kejadian di momen-momen tertentu. Namun walaupun demikian, perusahaan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti Balance Scorecard karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang memang menjadi poin penting dalam bisnis. Apa saja itu 4 perspektifnya? Yang pertama, perspektif keuangan. Dalam Balance Scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif Balance Scorecard, pelanggan dan perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value
proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif Balance Scorecard ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Nah, selanjutnya siapa saja yang bisa menggunakan Balance Scorecard? Balance Scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya, Balance Scorecard digunakan oleh tim manajemen, baik di tingkat eksekutif dan tingkat divisi atau departemen. Selanjutnya, Performance Management. Performance Management atau manajemen kinerja adalah sebuah proses bersifat sistematis dalam perusahaan yang melibatkan karyawan demi mencapai misi dan tujuan organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen performa berhubungan erat dengan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian, apa saja tujuan dari performance management? Secara umum, memang performance management dilakukan untuk menjaga kestabilan performa karyawan di perusahaan. Namun, secara lebih spesifik, performance management memiliki beberapa tujuan. Antara lain, mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga membantu manajemen untuk menentukan karyawan yang tepat dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian memberikan feedback kepada karyawan secara tepat sasaran dan efisien. Lalu menjadi acuan untuk menentukan kompensasi, kenaikan gaji, struktur upah, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan sistem komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja karyawan melalui pemberdayaan karyawan dan mekanisme pemberian penghargaan atau rewards. Nah, selanjutnya, bagaimana tahapan performance management? Di sini ada 4 tahap yang saya temukan. Yang pertama, fase plan, yang kedua fase do, yang ketiga fase check, dan yang terakhir fase action. Yang pertama adalah fase plan. Pada tahap ini, perusahaan menyusun rencana kerja yang disesuaikan dengan standar target, key performance indicator, dan sasaran strategis. Tidak boleh lupa pula untuk menerapkan nilai SMART bahwa rencana tersebut haruslah spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time oriented. Kedua, fase do. Begitu rencana kerja sudah disusun, saatnya melaksanakan rencana tersebut. Pengawasan tetap harus dilakukan agar bisa memberikan feedback kepada karyawan. Tujuannya untuk memastikan agar pelaksanaan kerja tetap sesuai dengan rencana, sehingga manajemen kinerja pun berjalan optimal. Yang ketiga, fase cek. Bagaimana performa atau kinerja karyawan? Pada tahap inilah Anda bisa melakukan evaluasi pencapaian kinerja karyawan dengan membandingkan pada rencana yang telah dibuat, sehingga karyawan yang bersangkutan dan atasan langsung, biasanya pihak lain yang juga terlibat pada tahapan ini adalah HRD dan top manajemen. Dan yang terakhir, yang keempat, fase action. Setelah mengantongi hasil evaluasi kinerja karyawan, saatnya Anda mengambil langkah yang tepat sesuai hasil tersebut. Jika memang karyawan berhasil mencapai target, berikan penghargaan yang seharusnya. Namun jika belum, berikan teguran secara privat dan motivasi ia untuk bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya, Group Decision Support System, atau dalam bahasa Indonesia Sistem Pendukung Keputusan Kelompok, disingkat GDSS, adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Di era globalisasi ini, sistem pendukung keputusan kelompok sangat membantu suatu organisasi ataupun perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan multinasional. Karena sistem pendukung keputusan kelompok membuat rapat menjadi fleksibel, karena memudahkan perusahaan untuk mengadakan rapat tanpa harus berkumpul bersama dalam waktu dan tempat yang sama. Mohon maaf kepada teman-teman dan Bapak dosen karena saya membukanya atau merekodnya dari handphone, jadi tampilannya seperti ini.
Selanjutnya, jenis-jenis setting sistem pendukung keputusan kelompok. Yang pertama, ada decision room untuk sebuah kelompok kecil dalam pertemuan tatap muka. Decision room mendukung kelompok kecil yang berukuran mulai dari 3 sampai sekitar 24 orang yang perlu bertemu secara tatap muka. Beberapa decision room dapat mendukung kelompok yang tidak lebih dari 10 orang, sementara ada juga yang dapat mendukung kelompok yang memiliki jumlah lebih besar. Yang kedua, local area decision network untuk sebuah kelompok kecil yang anggotanya tersebar. Bila beberapa anggota kelompok tidak dapat bertemu secara tatap muka dan menyebar di wilayah yang terbatas, local area decision network dapat digunakan. Misalnya, anggota kelompok dapat bertemu di kantor pada waktu yang berbeda menggunakan papan bulletin terkomputerisasi, atau mungkin juga bertemu secara bersamaan dengan menggunakan real-time editor dokumen. Yang ketiga, sidang legislatif untuk sebuah kelompok besar dalam pertemuan tatap muka. Bila suatu kelompok terlalu besar untuk decision room, diperlukan ruang sidang legislatif. Meskipun batas antara kelompok yang kecil dan kelompok besar tidak didefinisikan dengan ketat, kelompok 50-100 orang pada umumnya sudah dianggap besar. Dan yang keempat, computer mediated conference. Computer mediated conference untuk sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis. Beberapa aplikasi otomatis kantor seperti konferensi komputer, konferensi audio, dan konferensi video memungkinkan anggota kelompok yang tersebar secara geografis untuk berkomunikasi. Dengan menggunakan konferensi mediasi komputer, tidak perlu menjadwalkan pertemuan terlebih dahulu. Peserta mengirimkan input mereka ke database pusat atau kotak surat elektronik, dan peserta lainnya merespon input, dan akhirnya keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Selanjutnya, komponen sistem pendukung keputusan kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Nah, kemudian mengapa harus menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok? Alasannya karena sistem pendukung keputusan kelompok memiliki beberapa keberuntungan, diantaranya yang pertama, anonimitas. Kemampuan untuk bertukar gagasan atau preferensi secara anonim di lingkungan sistem pendukung keputusan mendorong peningkatan partisipasi oleh anggota kelompok dan akibatnya lebih banyak informasi dibagikan. Yang kedua, lebih terstruktur. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Hal tersebut membuat peserta fokus pada pertemuan sehingga lebih sulit untuk menyimpang dari siklus pemecahan masalah dan membuat keputusan yang tidak lengkap atau prematur. Dan yang terakhir, karena anonimitas, komunikasi paralel, dan pencatatan otomatis menyebabkan keuntungan atau manfaat baru. Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok, peserta dalam kelompok mengalami kepuasan yang lebih besar dan tingkat produktivitas menjadi meningkat. Karena sistem pendukung keputusan kelompok mempersingkat waktu pertemuan dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, menggunakan sistem pendukung. Apa saja kelemahan sistem pendukung keputusan kelompok? Di sini saya mencantumkan 2 kelemahan sistem pendukung keputusan kelompok. Yang pertama, komunikasi lambat. Kebanyakan orang mengetik lebih lambat daripada saat berbicara, dan dalam beberapa kasus, peserta kelompok mungkin tidak dapat mengetik sama sekali. Kebanyakan orang lebih suka berbicara daripada mengetik, karena berbicara lebih cepat daripada mengetik. Biasanya lebih efisien menggunakan GDSS hanya untuk kelompok yang besar. Yang kedua, kemungkinan hilangnya beberapa peserta kunci. Beberapa orang yang biasa mendominasi pertemuan verbal mungkin cenderung menghindari rapat elektronik karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan verbal mereka yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.